Oke, kita lanjutkan lagi materi tadi sebelumnya. Jadi ini yang pernah saya bahas bahwa di sini untuk kita menggunakan I/O yaitu ada 3 register yang kita gunakan, yaitu DDRX, PortX, dan PIN-X. Nah, kalau kita kembali ke sini, ya, fungsi AVR init ini ada kita gunakan untuk tempat fungsi yang kita gunakan untuk membuat perintah mendefinisikan mana port yang kita definisikan sebagai output ataukah sebagai input. Dimana kalau dia sebagai output, maka DDRX ini yang harus kita isi, dan kalau dia sebagai output, DDRX ini kita isi 1. Kalau dia sebagai input, maka DDRX kita isi dengan nilai 0. Nah, bila kita set DDRX sebagai nilai 0 dan kita mau aplikasikan pull up, maka port yang kita gunakan sebagai input, bila ingin mengaplikasikan resistor pull up ini, kita set port X nya adalah sama dengan 1. Nah, kalau delay ini adalah satu fungsi yang kita gunakan untuk membuat suatu looping delay, dimana kalau kita menggunakan standar ada dalam library-nya, maksimum dia hanya mampu melakukan delay sebesar kurang lebih 2000 mikrosecond atau sekitar 2 detik. Nah, supaya kita bisa ngeset 5 detik, 10 detik, maka kita membuat satu fungsi di mana dia tidak akan dibatasi jumlah delay yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, ini ada namanya fungsi main. Jadi setiap program utama kita letakkan di dalam fungsi main ini. Program pertama kali akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam fungsi main ini. Nah, kita lihat di sini, dalam main ini adalah kita memanggil fungsi pertama, yaitu avr.init, dimana ini berisi untuk menginisialisasi register untuk arah registernya dan register untuk portnya. Kita lihat di avr init ini isinya apa saja, ada di bawah. Kita lihat di sini, kita menggunakan port C sebagai output, maka DDR-C kita set sama dengan 0xFF. Ini adalah penulisan dalam bentuk hexadesimal. Ya, Anda juga sebenarnya bisa menulis dengan angka desimal sama dengan 255, ataupun menggunakan binary, kita tulis 0 DDR-C sama dengan 0B 0 1111 bisa seperti ini. Pilih salah satu, misalnya untuk menggunakan seperti ini kita matikan, atau menggunakan di bawah ini aja kita matikan, ya. Ataupun kalau tidak pakai ya kita bisa hapus. Nah, ini fungsi dari AVR init. Nah, begitu dia sudah menginisialisasi bahwa DDR-C sebagai output, masuk kita ke mendefinisikan suatu variabel bernama i bertipe karakter dengan nilai awal adalah FE. FE ini artinya adalah sama dengan, kalau ini kita buat lampu LED, dengan asumsi bahwa 1 akan membuat lampu itu mati, sedangkan 0 membuat lampu itu hidup. Maka di sini seperti ini, 1 2 3 4 1 2 3 4. Berarti lampu LED yang akan menyala yang sebelah sini, yang ini akan mati semua. Ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada ketikan for. Nah, for dengan bentuk seperti ini artinya adalah dia melakukan looping forever. Nah, artinya looping selamanya. Nah, kenapa kita dalam main program kita nanti akan menulis bentuk seperti ini? Karena program ini kita buat harus berjalan terus. Ya, berbeda kalau seperti kita membuat program selesai keluar. Nah, program ini akan berjalan terus. Nah, supaya si mikro bisa jalan terus, maka kita harus buat looping selamanya di sini. Jadi ini akan diulang terus sampai kapan? Sampai listriknya dicabut. Nah, di awal di sini saya tulis delay underscore ms 200. Nah, program delay ini seperti apa? Coba kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Nah, bawaan dari
util delay adalah perintahnya underscore delay underscore ms. Ini delay angka di sini sebenarnya bisa ganti dengan angka tertinggi yang akan dibaca oleh dia adalah angka 2000. Tapi di 2000 dia tidak bisa melakukan delay. Nah, di sini delay kita mungkin aja melakukan 1 detik, 2 detik, 5 detik dan seterusnya. Maka supaya bagaimana ini kita bisa melakukan manipulasi, kita buat sedikit manipulasi dalam programnya. Kita gunakan fungsi for. Nah, satu perintah looping for, kita tuliskan i bertipe integer mulai dari 0 sampai i lebih kecil dari a. A adalah satu parameter yang diinput dari sini ya, parameter di dalam void delay underscore ms. Berarti kalau kita ini isi 200, yang terjadi adalah looping ini akan diputar 200 kali. Berarti 200 kali 1 berarti sama dengan 200 millisecond. Nah, jadi di sini Anda bisa mengisi dengan angka berapapun. Nah, kalau kita bertipe integer, angka tertinggi adalah 32.000. Tapi kalau kita definisikan dia bertipe integer yang tidak bertanda, bisa sampai 65.535 nilai angkanya. Ya, berarti kalau bisa sampai 6.535 dibagi 1000, berarti kurang lebih bisa sampai 65 menit ya, hampir 1 jam. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, untuk menggeser lampu LED ini supaya dia berjalan ke kiri, kita gunakan satu instruksi seperti ini. I sama dengan I panah 21 atau I lebih besar panah 27. Artinya adalah perintah ini akan membuat nilai I digeser 1 bit, maka 0 ini akan bergeser ke sini. Kalau kita buat simulasi di bawah ini, kosong B 1 2 3 4 1 2 3, ini berarti 0. Berarti dia bergeser, kalau bergeser 1 bit digeser ke kiri, panah ini artinya adalah nilai I digeser ke kiri 1 bit, dan ini menjadi 0. Ya, bukan 1, 0. Perintah yang kedua, I digeser 7 bit ke kanan. Berarti ini kita geser nilai bitnya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti dia bergeser 7 bit nolnya sehingga seperti ini. Lalu dengan panah ini akan membuat dia berarti jadi di OR. Jadi kalau kita buat seperti ini, kosong B. Nah, kalau OR 1 dan kosong dia akan masukkan nilai 1. Jadi 1 1 1 1 1. Nah, ini kosong kosong jadi kosong 1. Sehingga lampu LED yang tadi nyala awal di kondisi seperti ini, dia akan bergeser menjadi seperti ini. Kemudian nilai ini akan digeser, dikirimkan ke port C. Dan kita tulis I sama dengan port C. Nah, I-nya sekarang adalah ini. Sehingga port C akan terisi yang ini nyala. Nah, dan kemudian looping lagi di 200 millisecond dan digeser lagi I, berarti ini nanti bergeser. Lalu bergeser, nah seperti ini. Sedangkan ini satunya bergeser, ini terisi 0 dan ini digeser 7 bit. Ini digeser 7 bit. Nilai I yang tadi, yang ini, yang nilai I ini geser 7 bit. Maka nolnya jadi di sini dan satunya di sini. Ya. Oke, nah jadi seperti ini Anda lihat, dia bergeser kembali ke sini. Ya, dan begitu seterusnya sehingga lampu LED ini bergeser terus dari kiri ke dari ke arah kiri, dari kanan ke kiri. Ya. Nah, setelah kita selesai membuat ini, ya, ini saya hapus saja dulu. Contoh aja bukan programnya. Kita lakukan compiling. Nah, sebelum kita bisa melakukan compiling,
kita perlu men-setting untuk aturan dari compilernya. Setelah program ini kita ketik, kita compile perintah-perintah ini. Untuk bisa mengcompile perintah ini, kita nanti perlu mengeset file yang namanya mfile, dimana dia terletak di folder di AVR init yang telah kita install sebelumnya. Lihat di sini, kita klik di sini. Nah, ini yang namanya mfile WinAVR. Nah, di sini yang pertama kita buka Makefile, kita enable editing of Makefile. Kemudian kita set kecepatan di prosesornya. Secara default ya yang kecepatan CPU di 8 MHz, ini kita matikan. Kemudian kita hilangkan yang ini sesuai dengan prosesor kita, 11,059200 Hz atau 11,0592 MHz. Kemudian Makefile, main file name. Nah, main file name ini kita isi sesuai dengan di sini, kita tulis left kiri. Perhatikan ini harus sensitif. Left kiri. Oke. Pilih Makefile. Pilih jenis prosesornya yang kita gunakan. CPU type Atmega 16. Output formatnya iHex, Origination S. Debug formatnya kita ganti dengan AVR Extension Conf karena kita menggunakan AVR Studio 4. Nah, itu semua dilakukan. Kita save Makefile ini satu folder dan lokasi aplikasi yang kita buat. Kita pilih Save As. Misalnya dia di sini, berada di sini. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, nah ini kalau udah ada dia akan keluar seperti ini. Bila ditekan yes, langsung akan di overwrite. Lalu kita ketik tool, pilih tool, pilih WinAVR Make All. Anda perhatikan di sini, kalau tidak ada kesalahan maka proses exit code 0. Kalau ada kesalahan, misalnya sebagai contoh ini peneliti koma, kita klik compile lagi, kita klik di sini, maka dia akan ada exit error kode 2, error expected. Kita klik di sini, maka si kursor ini akan menunjuk lokasi kesalahan yang terjadi. Oh, berarti expected titik koma before kita yang ini ya. Kita perbaiki, berarti dia kurang titik koma ya. Kita save lagi, klik lagi, pilih make all lagi, maka dia sudah 0. Maka dengan demikian program ini bisa kita kirimkan ke microcontroller. Untuk mengirim ke microcontroller, kita gunakan program downloader bawaan yang dari port yang kita gunakan ini, yang dari Depok Instrumen ini. Ini saya sertakan ada dalam CD. Silahkan nanti dikopikan. Setelah dikopikan, bisa dibuat shortcutnya, yaitu nama filenya adalah avrosp2.exe. Ini saya klik, lalu kita pasang ke USB kabel untuk downloadernya. Bila sudah terpasang, kita klik auto detect. Nah, dia sudah terdeteksi ya. Nah, di sini muncul informasi jenisnya 16 KB, processnya 512,
Eksisnya 128, signaturnya ini penanda dari kode informasi dari microcontroller. Lalu kita ambil filenya, klik browse di lokasi yang tadi sudah kita buat. Ini kita kiri. Nah, ini dia setelah dari compile berhasil muncul file namanya letkiri.hex. Ini kita klik. Lalu kita program. Perhatikan pada saat program di sini akan berubah. Kalau tidak ada permasalahan pada saat mengirim ke mikro, terlihat kalimat comparing flash data equal. Berarti artinya isi dari mikro dengan isi dalam program dalam PC kita adalah sudah sama. Bila sudah sama, maka akan langsung Anda lihat di mikronya terrespon, tampak bahwa rangkaian sudah jalan. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, yang red kanan.